Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tentang refleksi diri saya mengenai pemikiran-pemikiran ataupun filosofi KHD berdasarkan artikel yang sudah saya baca. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Rispawati. Saya mengajar di salah satu sekolah swasta yaitu SMAS atau Hiryah Bodak yang berada di Jalan Praya Mantang, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi setelah membaca artikel-artikel tentang pemikiran KHD, saya menyimpulkan beberapa poin penting. Ya, jadi poin pertama yaitu pendidikan merupakan suatu tuntunan. Pendidikan merupakan suatu tuntunan di mana seorang pendidik bertugas untuk menuntun anak didiknya agar dapat tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki budi pekerti yang baik. Nah, berkaitan dengan budi pekerti, sejak anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarganya, anak sebelum bersekolah sudah terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dalam lingkungan keluarganya. Orang tua tentunya sejak anaknya lahir, mereka sudah mulai membimbing, menuntun, kemudian mengarahkan, memberikan contoh, mulai dari sikap, perilaku, tutur kata, kemudian membiasakan hal-hal yang baik dan mengajarkan hal-hal yang sekiranya tidak baik, yang dapat berpengaruh buruk terhadap anak tersebut ataupun merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Jadi anak-anak itu terlahir dengan potensi yang berbeda-beda. Jadi tugas kita adalah membantu anak didik kita untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman yang ada saat ini, tentunya di abad ke-21. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu membantu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, karena setiap anak itu terlahir dengan potensi yang berbeda-beda. Jadi kita membantu mereka untuk mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut dengan cara menjadi seorang pembina, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dipilih seorang anak sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. Kemudian di dalam lingkungan sekolah, itu pendidik tentunya harus menciptakan lingkungan yang baik, kemudian aman, kemudian asri, sehingga anak-anak didik kita itu bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang, bisa berkonsentrasi di saat belajar. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan baik kita ciptakan di lingkungan sekolah, misalnya seperti kebiasaan menegur sapa, kemudian senyum pada saat bertemu, pada saat berpapasan, entah itu dengan teman sekolah mereka atau kakak kelas mereka ataupun guru-guru mereka. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu nanti membantu menciptakan hubungan baik antara anak didik dengan lingkungan sekolahnya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya sebagai seorang pendidik
yang terus mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus mampu menyediakan fasilitas belajar yang sesuai dengan zaman kita di abad 21 ini. Misalnya seperti komputer ataupun dengan adanya jaringan internet, sehingga nanti kita sebagai seorang pendidik maupun anak didik kita dapat mengikuti perkembangan zaman dengan cara mencari informasi-informasi yang lebih luas dan cepat. Tetapi sebagai seorang pendidik juga kita harus tetap membimbing anak, menuntun anak, kemudian mengarahkan anak dalam memilih ataupun menyaring informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga nanti anak didik kita itu tidak melanggar hukum dan norma yang ada di Indonesia. Dan tentu itu tidak berpengaruh buruk kepada anak didik kita dengan cara mencari informasi-informasi yang lebih luas dan cepat. Tetapi sebagai seorang pendidik juga kita harus tetap membimbing anak, menuntun anak, kemudian mengarahkan anak dalam memilih ataupun menyaring informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga nanti anak didik kita itu tidak melanggar hukum dan norma yang ada di Indonesia. Dan tentu itu tidak berpengaruh buruk kepada anak didik kita. Jadi peran penting kita sebagai seorang pendidik ialah menuntun anak didik kita supaya menjadi manusia yang cerdas, kemudian manusia yang beradab. Tentunya bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Itu saja, salam dari saya, Rispawati, guru penggerak angkatan 5. Semoga dengan adanya video ini kita bisa sama-sama belajar. Kemudian mohon tanggapannya, mohon sarannya di komen ya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.